Ma'asyiral muslimin, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang diberikannya. Dalam keadaan hari ini kita melaksanakan saum dan juga kesibukan yang dilakukan, tapi Allah masih mengingatkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat adalah nikmat yang besar yang harus kita syukuri bersama. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita belum pernah mendengar suaranya, belum pernah memperhatikan gerak-gerik kehidupannya, tapi Islam yang dibawakannya ada di dalam hati kita, dan mudah-mudahan kita tidak wafat kecuali dalam keadaan Islam. Khatib mengingatkan pada diri sendiri dan mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari dan hari terus berlalu di dalam bulan Ramadan. Banyak di antara kita yang tidak paham dan tidak mengerti bagaimana Ramadan Allah jadikan kepada kita. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat sayatin." Ketika memasuki bulan Ramadan, maka dibuka seluruh pintu surga dan pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu. Tetapi kenapa selama bulan Ramadan setan yang dibelenggu masih banyak yang bermaksiat dan membuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu harus dipahamkan. 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan setan dibelenggu, dan 11 bulan kita bersama setan berlatih terus tiap hari. Maka wajar kalau selama Ramadan ini kenapa saya jarang baca Quran, karena lihat 11 bulan sebelumnya. Apakah kita adalah orang-orang ahlul Quran? Apakah kita orang-orang yang biasa baca Quran? Atau memang sering meninggalkan Quran? Maka ini bukti di bulan Ramadan ini kita tidak menambah, tidak bertambah amal-amal solehnya, karena kebiasaan yang dilakukan oleh kita selama 11 bulan sebelum Ramadan itu datang. Perlu kita pahamkan bahwa kalau kita melihat unsur puasa, itu puasa ada 2 jenis. Secara tidak langsung dicontohkan 2 jenis hewan yang berpuasa. Yang pertama puasanya ular. Ular itu untuk berganti kulit, dia berpuasa. Dia tidak makan, tidak minum, tidak berkomunikasi dengan yang lainnya. Dia berdiam diri, kemudian dia melepaskan kulitnya. Kemudian dalam waktu tertentu kulitnya pun terlepas, dan dia memiliki kulit yang baru. Tetapi harus kita lihat, kulit ular itu baru, tetapi apa yang terjadi? Sifatnya masih ular, namanya pun masih ular. Bahkan sehari-harinya pun makanan yang dimakannya segala macamnya masih tetap ular. Kita termasuk yang mana nanti dalam kehidupan ini? Atau yang kedua, kita lihat seekor ular. Ular pun berpuasa. Berpuasa, dia masuk ke dalam sebuah kepompong. Kemudian dia di dalam kepompong itu merubah dirinya. Berlama-lama di dalam kepompong dia tidak makan, tidak minum, tidak melakukan aktivitas. Tapi apa yang terjadi setelah keluar dari kepompong? Ular pun keluar dari kepompong, dia berubah menjadi seekor kupu-kupu yang indah. Yang tadinya ular itu menjijikan, sekarang berubah bentuk menjadi kupu-kupu. Yang makanannya pun tadinya berbeda, hanya daun, sekarang dia melakukan penyerbukan untuk madu. Dia pun begitu, perubahannya begitu indah. Artinya apa? Diri kita mau jadi apa? Mau jadi seperti ular yang puasa hanya sekedar ritual, tidak ada penambahan, tidak ada peningkatan ibadah, atau mungkin hanya kita kembali sebagai kita, tidak menjadi sebagai fitrah. Maka bercermin dari situ, kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Asyamu junnatun," saum itu benteng. Dari mana? Faida kana yaumus siyami ahadikum, apabila di antara kalian sedang berpuasa, maka yang pertama, fala yarfus, jangan berkata kotor. Jangan mengirim sesuatu kalimat-kalimat di dalam WA-nya, di dalam handphonenya, kalimat-kalimat yang kotor atau berkata-kata kotor. Maka ini bagian daripada cara kita membentengi diri dari kata-kata yang tidak baik.
Ramadan ini jadi benteng. Kita berusaha untuk menjaga setiap kalimat yang keluar itu. Untuk apa? Supaya nilai ibadahnya tetap terjaga di jalan kehidupan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kepentingan kita saat ini. Karena Ramadan ternyata hanya 1 bulan saja bisa berubah orang yang mau berubah di dalamnya. Tetapi bagi mereka yang tidak mau berubah, ya seperti itu keadaannya. Maka walayakus, jangan berkata apa. Yang kedua, walayabsuk, jangan berkata keji. Hindarkan kalimat-kalimat yang menyerempet kepada hal-hal yang negatif, pornografi dan lain-lain. Meskipun hanya sekedar WA, meskipun hanya sekedar kirim-kiriman pesan, tapi ini bagian daripada cara Allah mendidik kita, membentengi diri kita dari hal-hal yang keji. Kalimat-kalimat yang keluar pun kalimat yang penuh keindahan. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wa in sabahu ahadukum aw qatalahu, dan apabila di antaranya ada yang menghina kepada kita, ada yang menantang orang sekalipun mengajak taruh, padahal kita sanggup melawannya, maka falyaqul, katakanlah, ini shaim, aku sedang saum, aku sedang saum. Kenapa? Karena ini penting. Saum itu sesuatu yang mampu merubah diri kita. Termasuk bagaimana tujuan saum disampaikan tadi di ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan saum itu adalah membentuk manusia yang bertakwa. Takwa dalam bahasa Arab hurufnya ada 4. 1, tawadu, rendah hati. Kalau zakat masih bisa terlihat, salat masih bisa terlihat, kalau haji masih bisa terlihat, tapi saum li kata Allah, saum itu untukku, hanya aku dengan orang yang saum itu yang mengetahuinya. Siapa di antara bapak-bapak tadi yang berwudu dan berani meminum air pada saat berwudu, dia tidak akan pernah berani. Kenapa? Karena Allah Maha menyaksikan perbuatan saumnya. Tapi kadang-kadang kita di kantor, di mana mungkin kita masih terjerembab dalam hal-hal yang buruk, tapi dalam saum dia menjaga meskipun hanya setetes air itu masuk ke mulutnya, dia keluarkan lagi dengan memaksanya. Kenapa? Karena dia tidak mau batal saumnya. Dan dia pun menjaga ketawaduannya, karena saum itu tidak terlihat oleh orang lain. Subhanallah, saum itu tidak terlihat di antara sini yang hadir. Siapa yang saum dan tidak, kita tidak pernah tahu. Yang kedua, qanaah, mengajarkan qanaah, rasa cukup dengan pemberian Allah. Dari pagi sampai sore lapar, tapi begitu azan maghrib terdengar, 1 teguk air saja cukup untuk mengenyangkan kita. Qanaah, jangan serakah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Banyak hak orang lain di sana harus dikeluarkan. Banyak saudara-saudara kita yang lapar setiap hari. Kita hanya lapar dari pagi sampai sore, tapi saudara kita mungkin lapar setiap hari, setiap waktu sepanjang tahun. Mereka kelaparan. Kita hanya dipuji oleh Allah dengan cara lapar dari pagi sampai sore saja. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Yang ketiga, waro, hati-hati. Kalau bukan hati, jangan pernah mau. Meskipun kita lapar jam 5 sore, makanan sudah berhilang. Kenapa kita tidak boleh? Bukan tidak boleh, tapi Allah membatasi. Ini makanannya halal, minumannya halal, belum waktunya, jangan pernah engkau menyentuhnya. Kenapa? Karena ada pembatal di situ. Yang halal saja belum boleh kalau Allah belum kasih, apalagi yang haram. Maka waro, Ramadan mengajarkan kita hati-hati dengan bukan hak kita. Yang keempat, ya yakin, hati yakin. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja. Yakin, barang siapa yang yakin kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, baginya jalan keluar dari setiap urusannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberi rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Siapapun di antara kita yang mungkin punya kesulitan masa pandemi ini, ada yang jual motor, ada yang jual sepeda, bahkan ada yang kehilangan segala-galanya, tapi dia yakin. Kenapa? Saya yakin ya Allah, saya jual motor ini, saya jual sepeda ini. Kenapa? Saya diberi kesulitan selama 1 tahun ini, karena Engkau sudah memberikan kebahagiaan kepada saya bertahun-tahun sebelumnya. Maka saya yakin Engkau akan merubah hidup saya. Dengan cara beginilah Engkau akan memberikan keyakinan kepadaku sebagai hamba-Mu bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kontrakan habis, beras tidak ada, semua ujian itu datang kepada kita. Tapi kita akan paham bagaimana Allah sudah memberikan kenikmatan begitu banyak. Kalau umur kita sekarang 40 tahun, 1 tahun pandemi ini berjalan,
Ini kuncinya Ramadan. Saat inilah kita introspeksi diri. Mudah-mudahan kita keluar seperti kupu-kupu dari kepompong, keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Padahal awalnya berburu yang menjadikan. Mudah-mudahan Ramadan ini mengingatkan kepada kita, menyadarkan kepada kita bahwa di antara apa yang Allah perintahkan ada kebaikan-kebaikan yang akan tumbuh pada diri kita ketika kita mengimani semua itu karena Allah Subhanahu wa taala.